masalah rehabilitasi itu belum bagian yang sangat ini, karena saya juga pernah banyak orang yang susah sadar gitu ya. Iya. Jadi harus ditangkap dulu baru mau sadar, karena nggak pengen penjara kan. Betul. Jangan sampai kayak gitu Iya. ya. Dalam arti ya sadarlah sebelum tertangkap. Harusnya kayak gitu. Iya, karena pecandu narkoba itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BNN. Jumpa kembali di Badana Podcast, Badan Narkotika Nasional Podcast. Nah, untuk episode kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama dengan Bapak Jujuk Junaidi yang merupakan pemimpin dari Tenjo Laut. Nah, mungkin sebagian teman-teman belum paham sih Tenjo Laut itu seperti apa. Nah, langsung saja kita sambut Pak Jujuk Junaidi, silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi. Saya adalah salah satu pengurus dari Yayasan Rumah Tenjo Laut yang sekarang itu bergerak di bidang rehabilitasi narkoba khususnya. Dan alhamdulillah kita udah berjalan kurang lebih berapa tahun nih? 2013 ya, sekitar 8 tahun. Itu, dan sekarang tadinya tempat kita adalah di Tenjo Laut di Palutungan sana. Tapi sekarang kita pindah ke Jalaksana, itu di belakang pom bensin Indah Grosir di sana. Karena yang di sananya mau digunakan sebagai tempat objek wisata, jadi sementara kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan itu ditempatkan dulu di daerah Jalaksana. Tapi tetap difasilitasi oleh difasilitasi. Namanya masih sama kan, Yayasan Tenjo Laut? Masih. Walaupun tempatnya udah berubah. Masih. Namanya masih tetap sama. Iya, karena nama itu kan mengandung makna juga kan. Betul, gitu. Mengandung makna. Jadi kalau ini kan kita harus ada koleksinya. Jadi sebagai motivasi teman-teman yang datang ke rumah Tenjo Laut itu. Jadi dari arti nama itu kenapa ada Tenjo Laut ya? Kalau bahasa Indonesianya kan Tenjo itu melihat ya. Melihat laut ya kan, laut begitu luas. Jadi bagi pecandu ya, kalau masuk ke kita itu filosofi dari kami itu bahwa kehidupan itu sangat luas. Kan gitu. Jadi jangan sia-siakan oleh hal-hal yang kemarin Anda sudah lakukan. Mari kita udah datang di sini, mari kita lihat ke depan. Jadi Tenjo Laut itu memiliki filosofi yang tinggi, bahwasannya kesempatan itu terbuka luas ke depan ya. Jadi jangan memikirkan masa lalu terus yang buruk. Masa lalu ya sudah, yang penting kita sudah bertobat, niat untuk berhenti dari pemakaian narkoba dan untuk menyambut masa depan yang cerah. Mungkin seperti itu ya. Sekarang teman-teman sudah tahu. Jadi dulu sering dipikirnya Tenjo Laut itu BNN ya Pak ya. Tapi sekarang sudah clear bahwa Tenjo Laut itu rumah yayasan yang bekerja sama juga dengan BNN untuk merehabilitasi seperti itu. Ya. Oke, sudah dijelaskan Pak Juju itu siapa, Tenjo Laut itu apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan prosedur rehabilitasi di Tenjo Laut itu seperti apa dan yang membedakan dengan yang lainnya itu apa Pak? Saya tadi garis bawahi, memang kita Tenjo Laut itu awalnya kita bekerja sama ya dengan BNN. Awalnya itu kita satu program dengan BNN, yaitu project pilot di bidang pasca rehabilitasi. Awalnya itu kita disupport oleh BNN. Nah, untuk menerima bagi para pecandu yang sudah rehabilitasi di Lido. Itu sebelum dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat, itu di tempat kita dulu. Selama 50 hari untuk mengikuti life skill ya gitu. Jadi pasca rehab. Jadi menyiapkan mental untuk diterima di ini. Nah, kaitan dengan ini, kita metode yang kita gunakan ya ini yang banyak ya di masyarakat itu yang juga salah ngerti kan ini. Nah kan perlu gitu. diluruskan berarti. Ya harus diluruskan gitu. Ya, betul. Jadi direhabilitasi kayak di penjara atau di gimana. Padahal kita menggunakan
Kalau yang apa namanya, yang rawat inap kita menggunakan therapeutic community ya, TC. Ya, itu seperti apa Pak? Kalau therapeutic community itu kita di sana ya, mereka stay di sana di tempat kita lakukan dari mulai awal ya proses. Kalau masuk ke tempat kita itu sebetulnya kapan saja ya, untuk siapa saja memang yang punya masalah kan gitu, masalah dengan kaitan dengan narkoba. Kami tidak akan membedakan siapa dari golongan mana, kapan dan siapa kan gitu. Itu kita terima ya dengan lapang dada kan gitu. Dengan metode kami yang itu tadi ya, kita menggunakan TC. TC itu yaitu dia homestay di tempat kita. Jadi lebih kepada pendisiplinan diri. Kesimbangan diri, nanti di sana kita lakukan asesmen, ya screening, asesmen, konseling, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk perubahan perilaku. Kan gitu. Karena pada prinsipnya pecandu narkoba itu adalah karena perubahan perilaku yang sangat menyolok itu perubahan perilaku karena pengaruh daripada obat itu sendiri. Jadi dia jadi pemalas, jadi pemarah. Jadi yang tadinya orang yang baik-baik jadi orang yang ini kan seperti macam. Nah, di tempat kita itu bagaimana mengembalikan orang tersebut kepada realnya gitu ya, sama manusia yang sebelum dia jadi pecandu kan gitu. Bisa lebih baik lagi ya Kak? Insya Allah. Karena jujur aja ya, untuk pecandu narkoba itu tidak bisa hanya 1 bulan, itu perjuangan seumur hidup untuk kembali pulih gitu kan. Dan di bidang narkoba itu nggak ada kata selesai, jadi hanya pulih. Kalau pulih kan bukan baik ya, hanya pulih gitu. Sewaktu-waktu dia akan kembali lagi gitu, betul. Jadi tidak asing ya kalau ada pecandu narkoba di kalangan artis dan sebagainya itu tertangkap tangan gitu ya, terulang lagi. Nah, itulah narkoba. Jadi jangan lagi coba-coba. Semasa masih punya kesempatan untuk jangan coba-coba. Karena penyesalannya tiada akhir. Betul itu. Oke, seperti itu. Jadi andalanya adalah terapi community gitu ya. Tapi juga kita menggunakan metode lainnya itu kita ada yang namanya CBT. Apa itu Pak? Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesianya yaitu kita memberikan merubah mindset dulu, cara pandang dia kan gitu. Kognitifnya ya, kognitifnya pikirannya kita ini bahwa narkoba itu dari segala sisi, dari sudut, dari sisi agama, dari segala itu jelek lah, tidak ada baiknya. Nah, kalau pikirannya sudah mengatakan itu ini, nah perilakunya juga kan akan mengikuti. Ya gitu. Karena kalau kita dipaksakan misalnya dengan wah segala macam kan gitu, yang konotasi kayak di penjara dia tidak akan ini, karena perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Betul. Tidak bisa oleh orang lain. Cuman mendampingi dan memantau. Ya gitu, memantau. Karena kan mikir ada yang salah kaprah tuh Pak, terutama untuk yang maaf ya untuk LSM yang pro pada narkotika tertentu itu, bahwa narkotika meningkatkan kreativitas itu kan berarti pola pikir yang salah dan membuat pecandu itu akhirnya jadi malas. Benar nggak sih? Ya mungkin saya banyak sering menangani ya kasus. Itu alasan awal itu klise ya, bahwa narkoba itu bisa membantu ya semuanya gitu kan, kinerja dia ya, semangat kerja dia dan sebagainya. Oke, kalau awal-awal sih is oke kan gitu. Tapi lama kelamaan dia sudah kecanduan, sudah ketergantungan. Lah tanpa menggunakan dia tidak bisa, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang berdaya. Inilah yang harus kita, yaitu tadi cognitive behavior tuh sadarkan dulu pemikirannya kan gitu. Baru ya kita sedikit perubahan perilakunya. Nah kan gitu. Jadi mungkin metode yang sangat berbeda dengan di Inabah dan segala macam. Kalau di Inabah kan melalui pendekatan spiritual kan, ada yang pendekatan-pendekatan lain. Tapi kalau kami itu karena kami itu mengikuti pelatihan oleh BNN. Jadi apa yang diberikan oleh BNN teman-teman kami sebagai konselor itu lebih kepada yaitu cognitive behavior therapy, yaitu CBT dan TC ya, yang bisa diukur gitu kan.
keberhasilannya gitu kan. Jadi perubahan perilakunya gimana, terus kesiapan dirinya gimana kan gitu. Itu ada ukurannya. Jadi bisa dibuktikan secara ilmiah lah kalau ini. Iya, ya. Gitu. Itu metode dari luar negeri ya Pak sebelumnya ya? Iya. Ya, kita update PNN ya. Dan lembaga rehabilitasi yang dilatih itu mengadaptasi. Mengadop. Jadi disesuaikan dengan ya tentunya di Kuningan kan kita sesuaikan kan. Itu juga enggak murni semua kan. Dan juga kan kita ada di awal itu sebelum masuk ke terapi kita ada yang namanya MI kan, motivational interview. MI motivational interview. Oh, interview ya wawancara. Jadi nanti sudah tahu awal dia masuk gimana kan gitu. Ya sudah awal dia masuk gimana, terus keperluan dia apa. Karena si pecandu satu dengan pecandu lain kita nggak bisa disamaratakan kan gitu. Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan keadaan kebutuhan klien itu. Kami nggak kalau dulu kan beranggapan bahwa rehabilitasi narkoba harus 3 bulan, 6 bulan kan ya mungkin aja yang bisa hanya 2, 3 kali, 4 kali konseling dia sudah berubah cara pandangnya perilakunya ya itu selesai gitu kan. Tergantung. Jadi kepada masyarakat nih jangan takut kan gitu. Malah justru banyaknya saya yang lucu tuh kalau misalnya sudah ketangkap tangan sama kepolisian barulah kan gitu. Jadi dia mencari-cari kan gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi sayang ini masalah rehabilitasi itu belum bagian yang sangat ini karena saya juga pernah banyak orang yang sadar gitu ya. Iya. Jadi harus tangkap dulu baru mau sadar karena nggak pengen penjara kan. Betul. Jangan sampai kayak gitu ya. Dalam arti ya sadarlah sebelum tertangkap. Harusnya kayak gitu. Iya karena pecandu narkoba itu kan bukan aib. Nah itu keluarganya suka kalau ada anaknya pecandu narkoba ya merasa bahwa itu sebuah aib. Kalau jadi udah mulai aib kan akhirnya ditutupi nih. Nah itu. Nggak mau dibuka kan? Padahal mah kan kalau menurut kami dan menurut pemerintah undang-undang kan sudah jelas kan bahwa pecandu narkoba itu harus rehabilitasi bukan untuk masuk penjara kan gitu. Tapi karena masih dianggap bahwa pecandu narkoba itu aib, akhirnya keluarganya, saudaranya, teman-temannya menyembunyikan termasuk dirinya kan gitu. Saya bukan pecandu. Nah kan gitu. Kalau semakin lama menyembunyikan malah semakin parah keadaan. Iya semakin parah. Itu kan harusnya masyarakat paham tentang itu. Semakin awal diketahui semakin kesembuhannya semakin cepat ya Pak ya. Ya mungkin tidak akan terlalu jauh gitu kan. Kan gitu. Iya. Kadang ada yang terlambat itu sampai udah nggak bisa direhab kan karena udah gangguan jiwa harus masuk. Ya itu yang justru sampai kayak gitu. Yang berat-berat itu kami juga tiap tahun gitu ada, tapi kami tidak sanggup ya. Kalau kami tidak sanggup karena sudah ada dual ya, istilahnya kookuring ya. Kookuring itu pecandu narkoba dibarengi dengan gangguan kejiwaan. Nah ini yang sangat-sangat yang belum kami sangat-sangat tidak tertolong. Iya, belum punya psikiater. Oh iya. Itu kalau gitu. Kalau memang kalau misalnya ada yang dual ada banyak ya kita kerjasama dengan salah satu dokter psikiatri ya di Gunung Jati atau di Rumah Sakit Kuningan kita berikan dia di ini. Nah nanti bagaimana resume atau hasil dari itu kalau bisa kita kirim ada yang ke rumah sakit jiwa dan sebagainya disembuhkan dulu kejiwaan. Oh itu bisa ya kalau kejiwaannya sembuh baru bisa rehabilitasi kognitif behaviornya kan. Oh iya. Betul kan? Betul. Ya kalau dia masih susah susah ngajak ngomong nggak masuk kan gitu. Jadi harus kita selesaikan dulu kejiwaannya kan. Itu paling nggak berapa lama ya? Kan itu udah konslet ya biasanya. Itu tergantung sejauh mana dia lama penggunaannya. Karena yang memicu dia jadi dual itu kan
itu banyak faktor juga gitu kan. Banyak faktor, bisa dari catnya kan gitu, bisa dari keadaan pribadinya kan gitu kan gitu. Misalnya dia banyak beban kan gitu, akhirnya dia lari kan. Banyak kan pencandu narkoba itu lari karena berbagai macam alasan ini yang sangat ini yang kan, sangat iya. Dan semuanya klise gitu. Iya. Nggak ada yang hampir sama ya. Iya, rata-rata saya ini gitu aja kan gitu. Tapi setelah dia melalui tahapan, dia baru menyadari. Oh, masalah saya. Iya. Kalau saya bisa mengatakan. Gitu. Iya. Makanya saya juga agak ngeri nih. Selama ini mungkin setahun itu lebih banyak daripada kami rehabilitasi itu kurang lebih ada 150 gitu. Itu cuma 8 sampai 1000 tenjo laut aja itu. 100 itu baru masuk, itu 1 tahun tuh kurang lebih lah. Itu dari kan masuk rehabilitasi ada 2 ya, compulsory sama voluntary. Iya. Kebanyakan compulsory. Kebanyakan ya voluntary juga ada dari keluarganya ya. Ada keluarganya kan gitu. Dan juga kami banyak kiriman juga dari luar Kuningan gitu kan, dari Kalimantan, dari Sumatera, dan alhamdulillah gitu ya. Ya sekarang juga kami baru selesai berapa tuh 60 orang yang rehab ya. Dan sekarang tinggal 3 yang mengikuti rehabilitasi rawat inap, karena sekarang kalau dulu kita rawat inap bisa sampai 30. Sekarang karena ruangannya kecil ya, sarana jadi akhirnya mereka jadi itu ya. Ya, kita hanya diawasi ini sama itu. Yang rawat inap ada sih 10. Cuma 10 maksimalnya kan gitu. Tapi kasihan kan, nanti ada nggak kebagian ya berarti ya. Ya justru itu. Jadi akhirnya dia menginap di daerah-daerah dekat itu. Iya, kalau yang mau, yang terutama yang dari luar kota Kuningan ya kita fasilitasi. Yang di Kuningan itu ini yang ada yang ngontrak sekitar. Yang kita juga kalau waktu di atas sih 30-40 ya masih ketampung. Masih kayak suasananya juga lebih itu ya. Lebih nyaman. Sebetulnya saya juga agak menyesalkan kan gitu. Tapi mau seperti apa lagi karena pemerintah pengen yang begitu ya kita ikuti. Kita kan hanya yang ya istilahnya beginilah, pemerintah yang punya segalanya. Fasilitas ya. Iya, kami mah dari lembaga ini ya PWL kami itu hanya ingin sumbangsi bagaimana membantu mengentaskan permasalahan dari pecandu narkoba itu aja. Itu tadi 100 ya rata-rata tiap tahun ya. Tiap tahun lebih malah lebih. Masih sampai 150-nya kan? Pernah rekor. Dan kami juga sekarang mau mencoba, karena kan sekarang dengan pembiayaan yang berbeda kita ada komunitas ya. Jadi nanti pendekatan secara komunitas kan gitu. Ya mungkin dengan pihak sekolah atau kelompok-kelompok anak-anak jalanan. Dan waktu saya mau rencana tahun depan kita mau masuk ke sana bisa gitu. Nah nanti kita gunakannya konseling kelompok. Ya, kita yang datang, kita suatu tempat kita memberikan minimal itu untuk pencegahan ya. Paling 5 kali pertemuan konseling, yaitu kita menggunakan dalam itu kita CBT, cognitive behavior ya, gitu. Jadi dirubah dulu lah cara pandang terhadap itu yang paling efektif gitu. Ya sementara ini kan gitu. Karena menurut para peneliti tidak ada yang bisa mengaku bahwa panti rehab kamilah yang paling ini mau Malaysia mau apa kan gitu. Karena semua tergantung dari pasiennya masing-masing. Ya, karena seorang konselor itu harus bisa masuk ya. Itu yang jadi paling sahabat jadi sahabat. Yang agak kalau perjuangan. Jadi kita seorang konselor dituntut punya empati, bukan punya simpati kan gitu. Empati merasakan kan gitu. Tapi nggak boleh dibawa hati. Itu makanya kisahnya jadi kayak itu. Kayak Marvel. Itulah. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan mau jadi seorang konselor itu kalau tidak memulai ilmunya ya mungkin yang terbawa. Iya bisa terbawa benar. Kalau
Maka banyak orang tua yang menganggap bahwa saya juga mampu kok. Nah itu. Tapi kenapa anaknya kan terlibat kalau memang mampu, kan gitu. Nah ini pada keluarga lah, jangan merasa bahwa dianya mampu. Untuk apa? Untuk mengatasi sendiri. Kenyataannya kan. Karena ada ilmunya ya. Iya, ada maksudnya ilmu kejiwaan psikologi dan untuk belajar psikologi kan perlu bertahun-tahun ya. Ambil sarjananya belum prakteknya ya kan ya. Harus pada ahlinya. Iya. Nah itu rata-rata usia berapa ini Pak yang masuk, antara berapa sampai berapa ya? Anak sekolah banyak. Ngeri anak sekolah. Ya ngeri lah, pokoknya hampir semua usia lah gitu lah. Tapi rata-rata ya usia yang sering gini tuh di atas 20-an ya. 20. Karena 20-an itu ada masa namanya quarter life crisis. Iya. Kalau umur 25 tahun bingung, kok saya nggak apa-ngapain gitu. Iya. Ada setiap orang tuh punya takdirnya masing-masing, punya prosesnya masing-masing, jadi harus tetap percaya diri dan yakin. Jadi yang saya takutkan gitu kan dari narkoba itu dijadikan gaya hidup. Nah itu yang jadi masalah. Iya. Jadi biarpun mereka tidak mengatakan itu, setelah konseling saya mengamati dari beberapa ini ya. Waduh, ini yang bahaya. Nah itu yang bahaya, jadi kampanye gaya hidupnya padahal dengan adanya COVID itu gaya hidup harusnya yang sehat ya. Betul. Yang olahraga teratur, yang tidur cukup, yang makan yang sehat ya. Dan jauhi narkoba, karena dengan orang menyalahgunakan narkoba kan sebenarnya malah resiko kematiannya tinggi ya, kena COVID gitu nggak sehat ya. Terus jadi merasa bahwa dia tuh bangga lah kalau narkoba itu kan. Wah ini hidup gua katanya kan gitu, gaya kan ingin ngikuti kan gitu. Ini yang ya orang tua juga harus bisa lah. Karena kadang orang tua itu terlalu fokus cari duit, menyenangkan dengan materi, jadi kadang lupa untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang akhirnya cari pengakuan dari tempat lain ya Pak ya. Iya, itu yang sekarang itu dari berbagai macam kasus itu. Ya mungkin terakhir aja ya Pak, waktu kita 20 menit supaya singkat. Mungkin informasi nih buat orang tua atau teman-teman yang punya temen pengen direhabilitasi di Tenjo Laut, itu gimana caranya itu Pak? Kita tinggal datang aja. Oh tinggal datang aja. Tinggal datang, nanti kita lakukan awal kan biasa screening. Udah screening ya kita lakukan administrasi ya, info consent. Jadi ini kita pengen tahu dulu di mana. Nanti bisa ditentukan bahwa apakah dia untuk rawat inap atau rawat jalan. Kan gitu. Itu ada tahapan. Tinggal datang aja ke tempat kami, jangan takut, dan pecandu narkoba itu bukan aib gitu kan, itu aja. Nanti untuk tempat alamatnya di mana, hubungin siapa, nanti ada di link deskripsi ya teman-temannya, akan kita tulis di situ. Nah mungkin yang bikin masih gampang biaya nih Pak, kira-kira biayanya seperti apa? Jadi sementara ini untuk tahun ini kita ada yang namanya atensi. Kami lembaga ini dibantu oleh Kementerian Sosial, Kementerian Sosial untuk menangani ini. Ya untuk tahun ini kami dapat kurang lebih 120 ya untuk rehabilitasi. Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat ya melalui Kementerian Sosial, karena kami sekarang itu untuk rehabilitasi kan sekarang hanya 2 kementerian kan gitu, Kementerian Sosial dan Menteri Kesehatan. Nah, sementara Tenjo Laut kita bergerak di bidang sosial, yaitu dengan Kementerian Sosial, dan alhamdulillah Kementerian Sosial membuka atensi. Untuk biaya, kalau untuk kebaikan jangan dulu berpikir biaya ya, gitu. Yang penting sembuh aja dulu. Ya. Karena kami tujuannya ini adalah membantu khususnya Laskar Kuningan untuk terbebas dari bahaya narkoba khususnya itu aja sebenarnya. Ya, jadi untuk jangan saat ini itu nomor 100 lah. Yang penting yang datang aja dulu ya, gitu. Bisa tertolong. Gitu. Mungkin itu ada pesan untuk generasi muda dan para orang tua nih Pak, biar bagaimana untuk nggak kecanduan atau kayak yang terlanjur kecanduan, silakan Pak. Jadi untuk semua ya, ini baik orang tua, karena pecandu narkoba itu akan kena siapa aja. Di sini saya mohon untuk saling mengawasi gitu kan, dan mari kita hidup sehat kan gitu. Bahwa narkoba itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu saja mungkin. Dan bagi yang sudah kadung pecandu,
kami siap membantu dan menolong untuk kembali pulih. Itu saja dari kami, dari Tenjo Laut, dan terima kasih atas semua atensinya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Juju udah mau mampir di Banana Podcast kami. Mungkin next time kita bisa lanjut lagi dalam topik yang berbeda. Oke. Teman-teman dan sobat BNN Banana Podcast, demikian tadi acara kita. Semoga bermanfaat dan kalian nggak perlu ragu lagi kalau memang ada hubungannya dengan masalah ini ya, langsung saja bisa datang ke Yayasan Tenjo Laut. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.